Keajaiban-keajaibannya tidak pernah habis, cahayanya tidak akan pernah padam. Benarkanlah kata-katanya, patuhilah kitabnya, dan ambillah cahaya darinya untuk hari kiamat. Allah hanya menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya. Dia mengutus para malaikat al-kiram al-katibin, maksudnya raqib dan atid, kepada kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, kalian hilir mudik di dunia ini pagi dan petang kepada sebuah ajal yang ilmunya tidak kalian ketahui. Jika kalian mampu pada saat ajal itu tiba sementara kalian dalam sebuah amalan karena Allah mau amalan itu, maka lakukanlah. Namun kalian tidak akan mampu demikian kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlombalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis, sehingga ia mengembalikan kalian pada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian tidak beramal saleh, pasti kalian akan berbuat buruk, otomatis. Orang kalau tidak berbuat baik pasti berbuat buruk, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada gabungan antara keduanya. Maka berarti baik atau buruk. Kalau kalian tidak berbuat baik, maka kalian akan berbuat buruk. Dan kalau ajal kalian datang, kalian akan menyesal. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Sayang sekali beliau bilang, banyak sekali orang gitu kan, yang menyerahkan hidupnya, serang orang, ribut, ya, menyerang orang lain, menyusahkan orang lain, tapi seakan-akan gampang membunuh orang, tapi dia lupa dia pun akan mati ajalnya. Kata beliau, saya sarankan jangan kalian meniru mereka. Bersegeralah, selamatkan diri kalian, karena di belakang kalian ada pemburu, para malaikat yang bergerak gesit dan urusannya pun sangat cepat pada saat mencabut ruh, gitu kan. Jadi ini wasiat yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah berkhutbah dalam riwayat yang lain. Ini semua disebutkan dalam Sifatus Safwa, juga Makarimul Akhlaq, buku-buku yang mulia menulis tentang athar sahih menurut Abu Bakar. As-Siddiq pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Dia berkata, wahai manusia, hendaklah kalian malu kepada Allah. Demi Allah, aku tidak keluar untuk sebuah keperluan, buang hajat sejak aku membaiat Rasulullah SAW, kecuali aku menutup kepalaku karena aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Bakar selalu menaruh ada jubah di atas kepalanya, itu justru karena malu kalau kepalanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada tingkat itu malunya dengan Allah. Kata para ulama menanggapi kisah ini atau penyampaian ini, kalau kepalanya saja, rambutnya dia malu dilihat oleh Allah Azza wa Jal, malu dengan Allah, rasa malunya, maka bagaimana kalau dia bermaksiat kepada Allah? Abu Bakar tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian potret cemerlang dari ketawadhuan beliau radhiyallahu anhu. Tawadhu berarti merendahkan diri. Disebutkan Abu Bakar biasa memerah susu, ikhwas sekalian. Jadi Abu Bakar sebelum jadi khalifah suka memerah susu bagi anak-anak kecil tetangga-tetangga rumahnya. Dan ini disebutkan di dalam Usud Ghabah, dan Ibnu Katsir mengatakan ini adalah redaksi yang hasan, serta riwayat ini didukung juga dengan riwayat-riwayat yang lain yang sahih, ya. Disebutkan dalam banyak buku. Tetap di rumahnya saja. Tetangganya berkata, sungguh anak-anak kecil bilang, sudah nggak ada lagi yang perahkan kami susu. Lalu Abu Bakar mendekati mereka sambil berkata, pasti ada yang perahkan, dan saya demi Allah tidak akan mengubah perilaku saya yang baik sebelum saya jadi khalifah, setelah saya jadi khalifah tetap saya akan lakukan. Maka Abu Bakar pun mendatangi anak kecil yang ngomong sambil berkata, kamu mau susu yang berbuih atau susu yang tidak berbuih? Maka anak itu kadang-kadang mengatakan pada satu hari mengatakan yang berbuih, hari besoknya dia mengatakan tidak berbuih, dan Abu Bakar terus memerahkan susu kepada mereka sampai beliau meninggal radhiyallahu anhu. Jadi memerah susu untuk tetangganya, yaitu pada saat beliau menjadi khalifah. Dan ini luar biasa. Umar berkata, satu waktu juga aku selalu mendatangi, ya, rumah seorang janda dan berusaha untuk berbuat baik pada janda tersebut. Setiap hari aku datang, aku selalu didahului oleh seseorang. Pasti kalau aku mau datang, mau siapin makan, sudah ada makanannya. Mau bersihin rumahnya, sudah ada bersihin rumahnya. Mau masakin, sudah masak, ada orang masak. Dia terus telusuri, dan dia tanya orang yang punya rumah, siapa itu yang datang mengurus anda? Orang yang punya rumah bilang, saya nggak tahu, janda buta matanya. Ada seseorang sering datang. Lalu Umar satu waktu sembunyi-sembunyi ingin mencari tahu, dia datang lebih cepat, ternyata dia temukan Abu Bakar yang melakukannya. Maka dia mengatakan, oh ternyata kamu orangnya wahai Abu Bakar. Sungguh wahai Abu Bakar, kau akan meletihkan orang-orang yang datang setelahmu. Maksudnya khalifah yang datang setelahmu akan sulit mengikutimu, gitu kan, karena luar biasa perbuatannya. Kemudian Abu Bakar juga pernah waktu mengutus pasukan, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi, dan juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, ya, dengan sanad yang hasan, bahwasanya Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, berkata ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan tentara ke Syam, dia mengangkat Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As,
dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima perang. Dan mereka semua bertiga mengendarai kuda. Sementara Abu Bakar waktu itu jadi khalifah berjalan kaki di samping kuda-kuda mereka. Lalu mereka bertiga berkata, Abu Bakar mengantar sampai ke Thaniyatil Wada, tempat pintu keluarnya Madinah. Maka mereka berkata, wahai khalifah Rasulullah, Anda berjalan kaki sementara kami berkendaraan. Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah karena langkah-langkahku di jalan Allah. Ya, bagaimana bisa, ini luar biasa. Kadang-kadang kita bandingkan kalau dengan presiden kita sekarang, dia mau lewat, dikosongin jalan, dipinggirin orang, gitu kan? Disuruh pindah semua demi untuk dia. Apa haknya? Dari mana haknya dia melakukan hal tersebut? Abu Bakar jalan di sebelah kuda pasukan yang dia kirim dan jalan kaki bersama mereka. Dia jalan kaki dan dia tidak mau menggunakan kendaraan. Bukan cuma mendahului mereka ya, bukan cuma menyuruh mereka pindah, tapi malah Abu Bakar jalan di sebelahnya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan Abu Bakar berkata, aku ingin agar langkah-langkahku ini walaupun aku tidak hadir bersama kalian di medan perang, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, setiap langkah di jalan Allah akan diberikan 1000 pahala, dihapuskan 1000 dosa dan diangkatkan 1000 derajat di surga nanti. Ini contoh daripada Abu Bakar. Kemudian contoh yang lain dari keadilan Abu Bakar. Tadi itu adalah ketawaduan. Keadilan Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Abu Bakar oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat ya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanad yang sahih bahwasanya Aisyah berkata, ayahku Abu Bakar membagi fai. Fai ini ikhwas sekalian pendapatan negara. Jadi ini kita perlu kita tahu juga di dalam Islam itu kalau ada berdiri negara Islam dan ada pendapatan negara itu dibagi rata kepada masyarakat. Memang sudah begitu hukum Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pajak sebenarnya, gitu kan? Kita kan sekarang malah diambil pajak dan diambil dari pendapatan masyarakat lalu dibayarkan ke negara. Semestinya yang dilakukan dalam hukum Islam, kalau hukum Islam ya negara Islam, maka bukan pajak tetapi yang ada adalah fai, pendapatan negara dihitung oleh negara dan paling banyak terjadi dari jihad memang, dari harta rampasan perang diberikan dan juga penjualan produk-produk dari ekonomi negara, kemudian dihitung, dikeluarkan kebutuhan negara pada saat itu lalu sisanya dibagi rata kepada masyarakat. Dan Abu Bakar kata Aisyah radhiyallahu anha membagi rata fai. Kalau di tahun pertama beliau memberikan kepada setiap hamba sahaya 10 bagian. Ya, di sini tidak disebutkan 10 dirham atau 10 dinar, intinya dibagi 10 dan diberikan juga kepada orang yang bebas 10, wanita 10, laki-laki 10 dan di tahun kedua beliau memberikan masing-masing 20 tanpa membedakan satu sama yang lainnya. Jadi Abu Bakar di sini membagi rata dengan keadilannya. Ya. Kemudian juga sifat wara, ini saya cuplik satu-satu saja ikhwan. Sifat wara ini artinya wara itu begini. Wara itu adalah sifat di mana seseorang lebih peka hati-hati menjaga pelanggaran oleh Allah di jalan Allah SWT. Seperti kalau Anda pernah ikutin ceramah saya, pernah saya sampaikan kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pernah menjaga waraknya pada saat tetangganya kehilangan kambing. Imam Nawawi tidak membeli kambing sebulan, baik kambing hidup atau beli daging kambing. Karena khawatir jangan sampai kambing yang dia beli di pasar, daging atau masih hidup adalah kambing tetangganya yang dicuri. Tidak mau makan kambing gara-gara khawatir, itu namanya wara. Hati-hati sekali, jangan sampai makan yang haram. Ada kisah berhubungan dengan Abu Bakar disebutkan dengan athar yang sahih disebutkan dalam Tartibul Afwah, salah satu karya ditulis oleh Dr. Said Hussein dan juga ada riwayat sahih yang menukil masalah ini dalam riwayat Bukhari. Ini hadis sahih sebenarnya. Bahwasanya Abu Bakar pernah memiliki seorang hamba sahaya yang bekerja untuknya. Lalu Abu Bakar kebetulan waktu siang hari ketemu dengan hamba sahaya itu lagi bawa makanan. Abu Bakar lalu memakan, tiba-tiba makanan yang dibawa, memang biasanya dia hidangkan dari hasil kerjanya dikasih. Lalu hamba saya tersebut berkata, tahukah anda dari mana ya makanan yang saya kasih ini? Kata Abu Bakar, tidak. Kata budaknya, biasanya anda bertanya kepada saya, kenapa sekarang anda nggak tanya? Kata Abu Bakar, saya lapar dan saya percaya dengan kamu. Baiklah, dari mana kau dapat makanan ini? Kata dia, tadi waktu saya lagi melewati satu kaum, ada satu kaum ini jahiliyah, bukan orang Islam. Lalu saya berpura-pura menjadi dukun. Ya. Saya pura-pura tahu sesuatu, lalu mereka saya terka-terka dan saya berbohong. Kemudian mereka memberikan imbalan, maka inilah yang anda makan. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar lalu mengorek mulutnya dan mengeluarkan makanan tersebut sampai tidak tersisa. Dalam riwayat lain dikatakan ada seseorang melihat Abu Bakar itu mengorek mulutnya dan tidak keluar. Orang itu mengatakan tidak bisa keluar kecuali anda masukkan di dalam mulutnya, gitu kan? Di dalam mulut anda air. Maka Abu Bakar meminum air lalu kemudian mengorek dan memaksanya keluar. Dan ini ulama memasukkan dalam sifat wara Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa.
Kemudian contoh kelembutan hati dan tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, disebutkan dalam riwayat, pada saat Nabi SAW meninggal, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Bakar berkata kepada Umar, ayo kita kunjungin Ummu Aiman. Ummu Aiman salah satu sahabat yang sangat tua dan Nabi SAW sering berkunjung ke rumahnya, gitu kan. Lalu Abu Bakar dan Umar pun mengunjungi Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman menangis tiba-tiba waktu lihat Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar dan Umar, kenapa anda menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah dengan matinya Rasulullah SAW berarti Allah memilihkan yang terbaik untuk beliau? Kata Ummu Aiman, saya tidak menangis karena Rasulullah SAW telah meninggal, karena itu memang pasti yang terbaik dari Allah untuk beliau, tapi saya menangis karena sekarang wahyu telah terputus dari langit. Jadi kita sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Memang agama ini sudah sempurna, tapi sudah terputus wahyu. Maka Ummu Aiman menangis dan Abu Bakar serta Umar pun menangis seketika pada saat itu. Seketika pada saat itu. Kemudian contoh zuhud, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar terkenal dengan kezuhudannya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dan Bazzar bahwasanya Zaid bin Arqam berkata bahwasanya Abu Bakar meminta air, lalu seseorang datang membawa bejana berisi air dan madu. Ketika mendekatkan di mulutnya, dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Kemudian dia diam. Jadi Abu Bakar waktu mau minum, minta jadi khalifah, didatangkan segelas air dan ada madunya, dicampur madu. Waktu beliau mau minum, beliau menangis, gitu kan. Ini kan minuman yang enak sekali, air sama madu, gitu kan. Beliau menangis, lalu beliau diam. Sedangkan yang lain tetap menangis, karena melihat kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba mau minum terus nangis terisak-isak karena sedih. Kita mungkin bisa ikut nangis ya, karena sedihnya orang tersebut. Maka orang sekitarnya menangis melihat Abu Bakar menangis. Lalu Abu Bakar pun kemudian dia kembali, ya, mau meminum, pada saat mau masuk di mulutnya menangis lagi. Begitu terus 2 kali sampai 3 kali. Lalu Abu Bakar, ya, lalu mereka bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Amir Mukminin? Abu Bakar berkata, aku pernah bersama Nabi SAW. Aku melihat beliau mendorong sesuatu, ada minuman dikasih, beliau mendorongnya tiba-tiba dan aku melihatnya. Lalu beliau berkata, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Padahal aku tidak melihat apapun. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku melihatmu mendorong minuman tersebut padahal aku tidak melihat siapapun. Kamu tidak mau meminum itu. Untuk apa kamu menolaknya? Maka kata Nabi SAW, tadi dunia menampakkan diri dengan apa yang ada padanya. Maka aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku. Maka ia pun menjauh. Dia dunia berkata, demi Allah, jika engkau bisa luput dariku, maka orang yang datang sepeninggalmu tidak akan sanggup menghindariku. Maka Abu Bakar berkata, aku khawatir jika dunia itu menimpahku, maka itulah yang membuat aku menangis. Jadi sampai menangis dan khawatir jangan sampai dunia menjadi tempat ya beliau bergantung. Kemudian kita sudah tahu juga tadi pasukan Usama sudah saya jelaskan, ya ini juga ada disebutkan oleh penulis. Kemudian sikap Siddiq dalam perkara memerangi orang-orang murtad, ya. Di sini Nabi SAW juga atau Abu Bakar sudah saya jelaskan tadi bagaimana ya menitik beratkan akan memerangi orang-orang yang murtad dan akhirnya berhasil memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian ada juga Siddiq adalah orang yang paling pertama mengumpulkan Al-Quran. Setelah terjadi perang dengan Musailam al-Kadzab dan dimenangkan oleh pasukan muslimin, terdapat 700 hafid Quran dari sahabat yang terbunuh. Maka Abu Bakar dan Umar pun khawatir, 700 orang bukan jumlah yang sedikit. Lalu mereka pun berdua memanggil ya seorang sahabat Nabi yang mulia. Pada saat itu adalah yang menerima wahyu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka mereka berdua berkata, Abu Bakar berkata, wahai Zaid, kumpulkanlah Al-Quran yang telah jatuh di batang, yang telah tertulis itu kan, tapi waktu wahyu turun di atas pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, gitu kan, itu di batu-batu, kumpulin semuanya. Dan di hati-hati manusia, maksudnya orang yang menghafalnya, disatukan di satu tempat agar tidak hilang dan orang mudah menghafalnya. Maka Zaid sempat berkata, tapi saya ragu, bukankah Rasulullah tidak pernah mengumpulkannya? Zaid mengatakan, Abu Bakar terus meyakinkan saya sampai saya yakin itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Lalu Abu Bakar pun mengumpulkan Al-Quran. Dan kata para ulama, kalau seandainya Abu Bakar tidak mengumpulkan Al-Quran pada saat itu, maka bisa jadi Al-Quran tetap Allah jaga, tapi hanya dari lisan penjaga atau penghafal-penghafal saja. Dan itu bisa saja terjadi kesalahan. Tapi dengan izin Allah, Allah memudahkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dan akhirnya terjaga sampai kepada kita pada hari ini. Kemudian yang paling besar dalam hidupnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau panen pahala yang luar biasa adalah beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau menulis wasiat pada saat itu. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau sempat mengatakan atau memanggil Utsman bin Affan. Ya, pada saat itu Utsman bin Affan ini sebagai katibnya, sekretarisnya, gitu ya.
Katanya Abu Bakar mengatakan, wahai Utsman, tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang diwasiatkan Abu Bakar bin Quhafa di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkan dunia dan mulai masuk ke alam akhirat, di mana di sana orang kafir akan beriman, orang fajir akan menjadi yakin. Maksudnya orang kafir sudah hilang kafirnya hari kiamat. Oh iya ya benar, dia akan beriman tapi nggak bermanfaat lagi. Orang fajir, orang ahli maksiat yang tidak percaya kepada Allah akan yakin pada saat itu di akhirat. Dan orang yang berdusta pasti akan membenarkan tentang akhirat. Sungguh aku mengangkat atas kalian. Kemudian Abu Bakar pingsan. Abu Bakar itu sempat demam selama 15 hari. Selama 15 hari. Sebagian ulama sejarah mengatakan kemungkinan Abu Bakar demam ini masih pengaruh daripada sengatan binatang buas, ya, kalajengking atau ular di gua Thur pada saat hijrah bersama Nabi SAW, dan Allah ingin menutup hidupnya Abu Bakar dengan pahala yang besar dengan matinya disengatnya oleh hewan tadi. Muncul dan demam selama 15 hari. Kemudian Abu Bakar pingsan, maka Utsman pun melanjutkan dengan sendiri mengatakan, aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab. Lalu ketika Abu Bakar siuman, bangun, dia berkata, bacakanlah kepadaku wahai Utsman. Utsman membacakan kepadanya, kemudian dia bertakbir dan berkata, aku melihatmu khawatir orang-orang akan berselisih jika aku wafat dengan pingsanku ini. Utsman berkata, benar. Abu Bakar berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Artinya, apa yang kau tulis tadi, aku mewasiatkan untuk Umar bin Khattab, memang itu yang saya mau tulis, tapi saya pingsan. Kamu menulisnya dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan pada saat itu. Maka kata para ulama, semua ya pembebasan wilayah-wilayah Persia, Romawi, miliaran orang yang sampai Islam sekarang di Asia, semuanya di seluruh dunia ini itu sebab ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab diangkat oleh khalifah, ya, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan itu disetujui oleh kaum muslimin. Maka ini berarti jelas Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Kemudian kita bicara masalah kematian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kita tutup dengan ini ikhwas sekalian, saatnya berpisah dengan beliau radhiyallahu anhu. Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari dan tidak menghadiri sholat serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering mendampingi Abu Bakar adalah Utsman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat akan meninggal dunia berkata kepada Aisyah di dalam hadis yang sahih, wahai Aisyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun, dan aku ragu, dalam hatiku masih ada ganjalan, kayaknya ini nggak bisa aku berikan kepada kamu sendiri. Maka aku wasiatkan kepadamu agar engkau kembalikan kepada ahli waris. Kalau aku meninggal, bagi rata. Kata Aisyah, baiklah, aku akan jalankan wahai ayahku. Lalu Abu Bakar berkata juga dalam riwayat yang lain, pada saat dia akan meninggal, dia mengatakan, sejak kami memegang urusan kaum muslimin, kami tidak pernah makan 1 dinar atau 1 dirham pun milik mereka, tidak pernah ambil dari muslimin 1 dinar dan 1 dinar, tidak pernah. Tetapi kami telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam perut kami. Maksudnya yang mereka hidangkan buat kami, ya udah. Tapi kalau khusus menetapkan bayaran muslimin bayar, nggak pernah sekali 1 dirham ataupun 1 dinar yang diambil. Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami. Kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta fai, rampasan perang kaum muslimin, kecuali hamba sahaya Habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain saja. Jadi Abu Bakar cuma mengambil dari harta rampasan perang pun. Jadi beliau hidup dari harta kerjanya sendiri, ya, kebun-kebun kurmanya sendiri. Itu beliau tidak miliki kecuali seorang hamba sahaya. Itu pun hamba sahaya setelah beliau meninggal, beliau wasiatkan kembalikan kepada khalifah setelahku Umar bin Khattab. Juga seekor unta dipakai menyiram, ya, ditaruh di atas punggungnya, itu 2 gentong besar untuk menyiram pohon-pohon kurma. Juga diberikan kepada Umar setelahku, dan bebaskanlah aku darinya, serta ini sepotong kain yang sempat aku diberikan pada saat aku jadi khalifah, kembalikan, aku tidak ingin sama sekali. Maka pada saat Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, sungguh Abu Bakar telah membuat orang yang datang setelahnya lelah, tidak bisa mengikutinya, dan Abu Bakar ingin melepaskan dirinya dari masalah-masalah yang memberatkannya pada hari kiamat. Akhirnya pada saat dia meninggal, ikhwas sekalian radhiyallahu anhu, kita dengarkan bagaimana statement yang mulia disampaikan oleh Ali. Mohon maaf ini agak panjang, saya bacain sedikit, mungkin sekitar 1,5 lembar ya. Tapi ini riwayat yang luar biasa, dan ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Syiah yang banyak menganggap bahwasanya Ali membenci Abu Bakar atau sebaliknya. Kita bisa lihat bagaimana Ali menamakan anaknya yang meninggal, yang banyak terbunuh di Karbala pun bernama Abu Bakar dan Umar.
ya, bagaimana bernama Abu Bakar dan Umar, dan juga Hasan dan Husain memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar. Di sini dulu saya penulis kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat radhiyallahu anhu. Abu Bakar wafat umur 63 tahun, ya, dan itu tepatnya pada malam hari Senin, ya. Hari Senin belum meninggal, malam Selasa 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, ya. Aisyah sempat berkata pada saat akan meninggal dunia Abu Bakar sempat berkata, malam apa Rasulullah SAW meninggal? Aisyah berkata, hari Senin malam Selasa. Maka kata Abu Bakar, aku berharap meninggal malam ini agar aku bisa meninggal bersama dengan hari meninggalnya Nabi SAW. Maka Abu Bakar pun meninggal pada saat itu, dan sebelum meninggal dia juga sempat mengatakan, dengan apa kalian membungkus dan mengkafani Nabi SAW? Maka kata Aisyah, 3 helai kain suhulia dari Yaman, jadi kain putih dari negeri Yaman. Maka kata Abu Bakar, aku memiliki baju gamis ini, ada baju panjang beliau. Kalau aku meninggal, cucilah. Kemudian guntinglah dia, potonglah dia, jadikan dia sebagai kain kafan, dan tambahlah 2 kain lagi yang biasa. Lalu kata Aisyah, ya ayahku, ini kan sudah usang, baju ini sudah usang, nggak bisa, kami ganti yang baru. Kata Abu Bakar, ya, orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru. Ini hanya untuk menunggu di alam kubur, nggak perlu yang baru. Jadi pakai baju yang tua. Ya, pada saat beliau dikafani radhiyallahu anhu. Beliau meninggal umur 63 tahun, ya, sebagaimana meninggalnya Nabi SAW, dan beliau meninggalkan istri dan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah, termasuk kedua orang tuanya. Dan beliau pada saat meninggal dimandikan oleh Asma binti Umais, istri beliau yang terakhir, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini juga diambil hukum bahwasanya bolehnya laki-laki dimandikan jenazahnya oleh istrinya, dan sebaliknya istri memandikan suaminya. Dan juga dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW pada saat menjelang meninggal, wahai Aisyah, aku pusing kepalaku, sakit. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku juga sakit kepala. Kata Nabi SAW, tidak usah khawatir wahai Aisyah, kalau kau meninggal sebelum saya akan kafani kamu, saya akan mandikan kamu, dan saya akan kafani kamu. Kalau aku meninggal lebih dulu, kaulah yang memandikan dan mengkafani aku, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalimat Ali yang mulia adalah dari Usaid bin Safwan, ia berkata, ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip pada saat wafatnya Nabi SAW. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib pun datang, lalu berdiri di atas, ya, tempat diletakkannya jenazah Abu Bakar, di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu, teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau, dan penasehat beliau. Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam, orang yang paling ikhlas imannya, orang yang paling kokoh keyakinannya, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling berjasa dalam agama Allah, orang yang paling menjaga Rasulullah SAW, orang yang paling peduli kepada Islam, orang yang paling baik persahabatannya, orang yang paling banyak keunggulannya, orang yang paling utama kepulauannya, orang yang paling tinggi derajatnya, orang yang paling dekat wasilahnya, maksudnya pendekatannya kepada Allah SWT, orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW pada akhlak dan perilakunya, orang yang paling mulia kedudukannya, paling tinggi di sisi beliau, paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam dengan balasan yang terbaik. Perlu kita tahu ikhwah, pada saat jenazah Abu Bakar diletakkan ini, orang-orang pada kumpul semua nih, dengan Ali lagi berbicara, ini berbicara di depan jenazahnya Abu Bakar, dan orang semua dengar, jadi orang semua terdiam mengikutinya. Engkau membenarkan Rasulullah SAW pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di sisi beliau engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Ta'ala menamakanmu dalam kitabnya As-Siddiq, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Jadi dari riwayat ini ulama mengambil pendapat bahwasanya memang istilah Siddiq itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, sebagaimana firman Allah ini, a'udzubillahi minasyaitonir wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi, dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya. Ayat ini turun kepada Abu Bakar. Engkau memberikan hartamu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang menahannya. Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk. Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit. Engkau adalah satu dari 2 orang ketika keduanya dalam gua. Engkau adalah orang yang menerima ketenangan, kawan beliau dalam hijrah, khalifah beliau dalam agama Allah dan umatnya, khalifah terbaik ketika mereka murtad. Maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seseorang nabi pun. Engkau berdiri tegar ketika orang-orang melempeng, engkau maju ke depan ketika mereka diam, engkau kuat ketika mereka lemah, dan engkau berpijak di jalan Rasulullah SAW ketika mereka menjauh.
Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala, bertawadhu dalam dirimu namun agung di sisi Allah, mulia di mata manusia dan besar di sisi mereka. Tidak seorang pun memiliki celah untuk mencelahmu, tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu, tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu. Orang yang lemah lagi rendah ya, di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia, dan sehingga engkau mengembalikan haknya. Dan orang yang dekat dan orang yang jauh serta orang yang kuat di sisimu, orang yang kuat adalah lemah di sisimu sampai engkau mengambil hal-hal yang benar darinya. Orang yang paling dekat kepadamu adalah orang yang paling taat dan takwa kepada Allah. Urusanmu adalah kebenaran, hidupmu dipenuhi dengan kejujuran dan kelembutan, ucapanmu bijak dan mengarah, perintahmu lembut lagi tegas, pendapatmu adalah ilmu dan tekad yang kuat. Agama menjadi lurus denganmu, iman menjadi kuat, dan perintah Allah terangkat denganmu. Demi Allah, engkau melangkah jauh mendahului kami, engkau telah membuat lelah orang-orang setelahmu dengan sangat, engkau beruntung meraih kebaikan dengan nyata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ridho kepada ketetapan Allah, kami menerima keputusannya. Demi Allah, kaum muslimin tidak ditimpa musibah setelah Rasulullah SAW seperti musibah kematianmu. Bagi agama engkau adalah penopang, penjaga dan pengayom. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkanmu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi kami dari pahalamu, tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang yang diam, orang-orang semua pada diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya, kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka semua berkata, engkau benar wahai Ali. Ini disebutkan dalam Al-Matalibul Aliyah, dan khabar ini sahih disebutkan juga di dalam Ziyadatu ya, Musnad, Musadda, dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Inilah ikhwas sekalian dan akhwat, kehidupan seorang figur yang harusnya dijadikan idola bagi kaum muslimin. Orang yang sudah jelas berhasil dalam usahanya, rumah tangganya, bersosialisasi dalam masyarakat, bahkan menjadi pemimpin negara. Dan dia adalah orang-orang yang betul-betul kokoh ya dalam berpegang pada agama ini karena satu masalah, sidq. Beliau adalah orang yang meyakini ini adalah kebenaran dan tidak pernah ragu serta menjalankannya. Tidak perlu ditambah dan dikurangi dengan ajaran-ajaran yang lain. Allahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadikan Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan para sahabat Nabi yang lain sebagai panduan kita. Dan ikhwas sekalian, bacalah terus sejarahnya. Apa yang tadi antum dengar 2-3 jam ini hanya sebagian dari kisah-kisah beliau, dan tetap saya sarankan untuk membacanya dan menjadikannya sebagai tauladan. Mungkin ini saja ikhwas sekalian, dan saya tidak tahu kalau memang masih mau dibuka pertanyaan silahkan, kalau tidak kita tutup. Panitia mana? Ada yang bertanya enggak? Ada pertanyaan ditulis di kertas enggak? Sudah enggak ada? Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Rafa, anak kelas 2 di Bogor. Ini anak kelas 2 SD bertanya, yang sudah besar-besar nggak ada yang bertanya ya. Masya Allah, jazakallah khair, semoga jadi anak saleh insya Allah ya. Saya bertanya, siapa yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kalau Masjidil Haram ya, Masjidil Haram sendiri ya, Ka'bahnya, kalau Ka'bah itu dibangun oleh Adam dan Syith. Dan ini sudah saya jelaskan riwayatnya pada saat saya bahas Sirah Nabawiyah, bisa dilihat di YouTube atau di web saya www.khalidbasalamah.com, ambil Sirah jilid 1. Ada penjelasan tentang pembangunan Ka'bah. Kemudian runtuh pada saat terjadi banjir Nabi Nuh alaihissalam, lalu dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Nah, pada saat dibangun di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah, disitulah dibangun kembali atau dibuatlah di sekitarnya Masjidil Haram, masjid untuk ibadah, untuk sholat, gitu kan? Di zaman Nabi Adam cuma rumah saja, gitu kan? Dibangun rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai simbol. Tapi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan sebagai masjid. Begitu pula dengan Masjid Aqsa, dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Jadi dua-duanya dibangun oleh Khalil Ar-Rahman, ya, kekasih Allah SWT, Ibrahim AS, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Masjid Aqsa pun dibangun karena Nabi Ibrahim AS pertama dakwahnya di Babilonia, kemudian pindah ke Palestina. Palestina ini kemudian beliau bangun Masjid Aqsa di situ, lalu dijadikan sebagai panutan dan kiblat, lalu beliau hijrah ke Mekah, ya, membawa Hajar dan Ismail, kemudian dibangunlah Ka'bah serta dibangunlah Masjidil Haram. Jadi Masjid Aqsa lebih dulu ada sebelum Masjidil Haram. Buku Nabi yang sahih untuk anak cukup banyak sebenarnya ya, bisa nanti dilihat penerbit dari teman-teman kita ini ya. Kalau tidak salah sekarang itu ada pre-sale Quran ya,
penerbit perisai Quran itu dengan Ustadz Nizar Jabal kalau nggak salah ya, itu cukup banyak buku-buku yang berhubungan dengan sirah Nabi, sirah sahabat, khusus untuk anak-anak, jadi bergambar dan berwarna. Itu yang saya tahu. Dan juga kalau tidak salah ada terbitan Pustaka Ibnu Katsir ini yang sedang kita bedah bukunya, ada juga buku tentang anak-anak, baik sholat ataupun kisah-kisah Nabi dan juga sahabat. Allahu a'lam. Afwan Ustaz, hal apakah yang membuat orang-orang Syiah membenci Abu Bakar? Tidak ada alasan. Tidak ada alasan, dan memang itu awalnya karena memang pendapat ini diangkat oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam, dan memang dia sengaja ingin memerangi kaum muslimin. Makanya di zaman Utsman bin Affan dia masuk ke Madinah, kemudian dia mengatakan Abu Bakar sama Umar sudah merebut khilafahnya Ali. Maka sama Utsman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Di zaman Ali radhiyallahu anhu dia masuk lagi, dia sebenarnya lagi fitnah. Abu Bakar, Umar dan Utsman mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap, gitu kan? Sama Ali ditangkap. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kau harus bertaubat. Kalau tidak saya akan cambuk kamu haddul muftari. Had muftari itu adalah cambukan orang-orang yang berbohong. Kau berbohong. Siapa yang mengatakan, kata Ali, siapa yang mengatakan radhiyallahu anhum ajmain, siapa yang mengatakan saya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar, maka saya akan mencambuknya. Maka saya akan mencambuknya. Lalu kata Abdullah bin Saba apa? Kalau kau mencambukku, gitu kan? Kata Ali begini, kalau kau tidak mau tobat, saya akan cambuk kamu. Kalau kau tetap memaksa lagi, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau bunuh saya, kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Kau adalah Tuhan. Maka Ali pun membunuh Abdullah bin Saba. Tapi sekarang orang-orang Syiah di Iran itu malah membangun kuburan, dinamakan kuburannya Abdullah bin Saba, yang mereka tawaf tiap hari, mereka minta doa di situ. Sama juga dengan Abu Lu'lu. Nanti kita bahas pada saat kisah Umar bin Khattab insyaallah. Itu di zaman Umar bin Khattab, ya, yang bunuh dia adalah Abu Lu'lu, dan terkenal sekali. Abu Lu'lu ini sekarang dibuatin masjid di Iran, lalu mereka berdoa di situ. Saya pernah lihat cuplikannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab tapi dengan versi bahasa Persia ya, bahasa Iran. Itu mereka bilang, ya Allah bangkitkanlah kami bersama Abu Lu'lu, na'udzubillah, yang membunuh Umar bin Khattab. Dan sekarang mereka sampai menggunakan sendal ditulis nama Abu Bakar sama Umar, dilaknat tiap hari. Tidak ada alasan gitu. Tidak ada alasan. Kalau kita pertemukan minimal antara dia dengan Abu Bakar, siapa yang mau dibilang lebih baik? Jelas mertua Nabi, jelas sahabat Nabi, gak ada alasan, gitu kan? Dan jelas sahabat Nabi, jelas tadi kekhalifaannya, khalifah pertama dalam Islam. Mereka mau bantah atau tidak, itu jelas faktanya. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar mertua Nabi, dan juga Abu Bakar jadi masuk surga, jelas sekali faktanya. Tapi memang begitulah asasnya, mereka memang mau berusaha untuk jadi orang-orang Yahudi ini berusaha dengan faham Syiah itu untuk menghancurkan Islam melalui dasar pertama, orang-orang pertama yang menerima ajaran dari Nabi SAW siapa? Para sahabat. Jadi sahabat ini yang mau dipangkas sama mereka. Karena kalau sahabat dianggap kafir, maka dari mana kita akan terima riwayat? Sudah nggak ada. Ya begitulah caranya mereka mau menghancurkan Islam. Tapi dengan izin Allah, sebagaimana Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka mau memadamkan agama-agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, dengan upaya mereka, tapi Allah pasti akan sempurnakan agamanya. Cahayanya akan sampai kemana-mana walaupun orang-orang kafir itu menolaknya. Dan kata Aisyah waktu ditanya, kenapa ada orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar, dan beberapa sahabat Nabi setelah mereka meninggal? Apa kira-kira hikmahnya gitu? Kata Aisyah, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya dan menurunkan dalam kitab Al-Quran agar mereka muslimin memuji para sahabat Nabi sambil seraya berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lalu mereka mencaci makinya. Demi Allah, kata Aisyah, ini hanya Allah karena ingin memberikan pahala yang besar kepada Abu Bakar dan Umar serta sahabat tabi'in setelah mereka meninggal. Karena dengan dia caci maki, maka secara otomatis ya otomatis akan mendapatkan pahala. Dan sebuah hadis Nabi yang sahih jelas, tadi tidak sempat kita sebutkan, waktu ada orang-orang mencaci maki sebagian sahabat, maka kata Nabi, sahabat mencaci sahabat. Ada orang baru masuk Islam, lalu mereka menyalahkan sahabat-sahabat muhajirin dan ansar yang lama masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ashabi, jangan coba-coba caci maki sahabatku. Ini sabda Nabi SAW ya. Lau anfaqa ahadukum mithlu uhudin dhahaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau salah seorang dari kalian berinfak emas semua seperti gunung Uhud besarnya, maka tidak akan pernah bisa mencapai pahala sedekah mereka walaupun satu mud. Satu mud itu cuman seperti satu genggam ya, telapak tangan. Itu tidak akan bisa dijangkau karena luar biasanya mereka telah hidup bersama Nabi SAW. Dan cukuplah Imam Syafi'i berkata, mungkin kita lihat waktu kita tutup dengan ini. Imam Syafi'i waktu ditanya, apa pendapat anda wahai imam? Imam Syafi'i turunan Hasan.
turunan Nabi SAW yang mulia, terkenal imam madhab. Beliau mengatakan, waktu ditanya oleh murid-muridnya, apa pendapat anda tentang yang terjadi di antara sahabat? Muawiyah sempat berperang sama Ali di Siffin, kemudian nanti kita bahas di masa kejayaannya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian apa yang hikmah yang diambil dari Ali radhiyallahu anhu pada saat berperang dengan Aisyah di perang Jamal, perang Unta? Apa yang kita harus lakukan? Siapa yang salah, siapa yang benar? Gitu kan? Langsung kata Imam Syafi'i rahimahullah, seorang alim sunni yang faham benar, beliau mengatakan, saya sarankan kalian membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Setelah Allah SWT ceritakan tentang umat-umat sebelum kita, Allah berkata apa? Itulah umat-umat yang telah berlalu, mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kalau mereka buat baik, dapat baik, sekarang jadi surga, taman-taman surga dari kuburan mereka. Kalau mereka berbuat buruk, mereka sudah disiksa, jadi lubang dari lubang neraka. Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan, dan tidak usah repot-repot mencari tahu dan menanyakan perbuatan mereka. Ini pendapat diambil Imam Syafi'i rahimahullah dari ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang keadaan umat-umat sebelum kita. Kita cuma bisa mengimani Musa alaihissalam Nabi, Taurat ada, pengikutnya ada, tapi tidak perlu kita cari tahu isinya Taurat apa, tidak perlu kita mengikuti lagi syariatnya. Memang begitu dalam Islam, tidak usah tanyain lagi, cukup imani, selesai. Yang kita terapkan saran Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai sini ikhwas sekalian, mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi majelis kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya ikhwas sekalian menyampaikan derajat siddiq juga kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada Abu Bakar, dan semoga Allah menyatukan kita dengannya radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat di surga firdausnya tanpa hisab. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.